Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Fauziah dengan NIM 2100921. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rahmania dengan NIM 2101663. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnaini Ainunsyah dengan NIM 2101230. Kerja dan belajar dari rumah udah mau berjalan sebulan. Mungkin sebagian besar dari kita saking bosennya sampai udah bingung mau rebahan gaya apa lagi. Tapi nyatanya masih banyak orang di luar sana yang bergantung sama pendapatan langsung dan tetap harus berangkat kerja. Terus kalau kita beraktivitas di luar selagi pandemi ini, risikonya akan sebesar apa yang akan kita hadapin? Dan sebenarnya seberapa perlu sih kita pakai masker? Singkatnya, resikonya itu besar dan kita semua perlu banget pakai masker tiap keluar dari rumah. Corona itu tiap nginfeksi orang nggak langsung bikin dia sakit dan nunjukin gejala. Bisa aja ada orang positif corona yang belum terdeteksi dan nggak pakai masker dan dia nularin kamu di jalan. Atau justru bisa aja kamu yang udah positif tapi belum terdeteksi dan nularin banyak orang di sekitar kamu. Ditambah lagi jumlah tes deteksi corona kita saat ini belum maksimal, yang berarti mungkin ada banyak banget orang positif corona di seantero Indonesia yang belum terdeteksi. Oke, tunggu, tapi apakah benar pakai masker bisa nyegah penyebaran virus ini semua? Ya, walaupun gak 100% efektif, tapi masker bisa banget ngebantu neken penyebarannya. Saking kecilnya ukuran virus corona, sebenarnya masker emang gak bisa ngelindungin kita dari orang yang sakit. Tapi, perlu diingat, gunanya masker adalah ngelindungin orang lain dari diri kita yang mungkin sebenarnya udah sakit. Soalnya, virus corona itu nyebar lewat percikan air liur, dan masker ngebantu banget untuk ngehalangin mereka. Tapi, tunggu dulu, bukannya sekarang stok masker udah tipis banget dan penggunaannya juga dikhususin buat cuma para tenaga medis? Ya, itu benar. Makanya, buat orang biasa kayak kita, masker kain yang reusable bisa jadi jawabannya. Tapi layaknya ujian sekolah yang kalau isinya ngasal bisa nggak naik kelas, masker kain penahan corona ini pun kalau bikin yang ngasal malah nggak guna. Makanya, pertama-tama, kita mesti tahu dulu bahan apa aja yang bisa nahan partikel-partikel sekecil virus corona, dan sebisa apa mereka nahannya. Terus yang kedua, kita juga mesti pertimbangin kenyamanan bernafas kalau pakai masker berbahan kain. Karena percuma aja kalau pakai masker justru bikin kita susah napas. Dan dari dua pertimbangan itu, para ahli nyimpulin kalau masker kain yang paling oke adalah dari gabungan bahan sarung bantal dan kaos 100% katun. Kemudian yang perlu diperhatiin selanjutnya adalah cara makainya, biar bisa efektif. Jadi ya, intinya kita perlu pakai masker kain waktu keluar rumah. Bisa bikin sendiri ataupun beli di para pedagang masker kain yang pendapatannya terhambat akibat pandemi ini. Sebaiknya satu orang itu punya 2 masker kain, jadi pemakaiannya bisa ganti-gantian. Dan kalau masih bingung, beginilah cara nyimpen masker biar bisa dipakai ulang. Disimpan di dalam plastik yang bersih, biar sewaktu nggak dipakai pun nggak ada kuman bandel yang nempel. Virus corona yang merebak tiba-tiba udah ngagetin satu dunia. Kalau nggak hati-hati, semua bisa jadi korban. Tujuan kita satu, ngelindungin satu sama lain. Saat ini, semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa.